Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Dalam studi kita tentang surat 1 Tesalonika pasal yang keempat, kita sudah sampai di ayat 13 dan topik hari ini, dan satu-satunya ayat yang akan kita pelajari adalah ayat 13 dari pasal 4. Saya ingin mengingatkan Anda bahwa di episode sebelumnya kita mempelajari ayat-ayat dari 9 sampai 12 yang berbicara tentang kasih persaudaraan dan juga tentang mengurus persoalan-persoalan kita sendiri dengan tenang sebagai kesaksian di mata orang luar. Topik hari ini sangat penting karena menyangkut tentang semua orang, meskipun itu bukan milik semua orang. Ada sebuah pertanyaan yang sangat penting menyangkut semua orang. Apakah sebenarnya hari penghakiman itu? Apakah ada hari penghakiman yang terpadu bagi semua orang? Apakah ada hari yang disebut hari kiamat? Adakah yang disebut akhir zaman? Adakah seperti yang disebut dalam Alkitab sebagai pengangkatan atau kedatangan Tuhan? Apakah yang akan terjadi? Banyak orang yang mengatakan bahwa Kristus akan datang. Kapan Kristus datang? Dan bagaimana datangnya? Apakah yang akan terjadi pada mereka yang tertidur atau dikuburkan sekarang ini? Apa yang akan segera terjadi? Itulah topik kita hari ini, pengangkatan, kedatangan Tuhan, kebangkitan mereka yang tertidur, dan kita akan membahasnya bersama para hamba Tuhan, Saudara Faiz Fuad dan Saudara Elia Kerolos. Selamat datang para hamba Tuhan. Terima kasih. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang semuanya. Pemirsa terkasih, lihatlah Alkitab Anda dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13 dan kumpulkan keluarga Anda bersama dengan Anda untuk mengikuti kami dalam studi ini. Kita akan segera memulai studi setelah jeda rehat. Tetaplah bersama kami. Saudara Elia mulai dari ayat 13 sampai akhir pasal, ia berbicara tentang kedatangan Tuhan. Tetapi kami ingin fokus pada ayat 13, saya akan membacanya dan kembali untuk bertanya pada Anda. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Ayat ini berbicara tentang mereka yang tertidur, dan Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa ada sebuah kebangkitan bagi mereka yang tertidur. Namun sebelum kita mulai berbicara tentang mereka yang tertidur dan arti dari kebangkitan, saya ingin bertanya tentang apa yang orang sebut hari penghakiman atau kiamat. Apakah ada hari penghakiman yang terpadu bagi semua orang? Banyak orang bahkan dalam komunitas Kristen berpikir bahwa ada hari penghakiman umum, di mana semua orang akan bangkit untuk dihakimi dan Allah akan mengakhiri dunia dan keseluruhan cerita tidak akan makan waktu lebih dari 5 menit bagi dia. Tampaknya itu adalah ideologis bagi orang-orang, namun tidak ada yang seperti itu di dalam Alkitab. Tidak ada yang disebut hari kiamat atau hari penghakiman yang terpadu. Bahkan ketika Tuhan datang kepada Marta, saudara perempuan Maria, ia berkata kepadanya, saudaramu akan bangkit. Lalu dia menjawab, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Ketika kita merujuk kembali pada pengajaran firman Tuhan, kita akan menemukan bahwa ada 2 kebangkitan dan 2 penghakiman. Adalah baik kita merujuk kembali pada apa yang firman Tuhan katakan. Alkitab mengatakan, sehingga kita tidak bersandar pada opini-opini Kita manusia. akan mendokumentasikan segalanya dari firman Allah. Tetaplah mendokumentasikan firman-firman dengan rujukan-rujukan Alkitabiah dan bukan opini-opini manusia. Tentang kebangkitan saya akan baca Injil Yohanes 5 ayat 25, di mana Tuhan bicarakan tentang sebuah kebangkitan rohani moral bagi mereka yang mati dalam pelanggaran-pelanggaran dosa-dosa dengan berkata, saatnya sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara anak Allah dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Ini mengenai kebangkitan moral
dari mereka yang mendengarkan Kristus dan peroleh hidup kekal. Namun topik kita adalah tentang kebangkitan dari kematian. Dalam pasal yang sama, Injil Yohanes pasal 5 ayat 28 dan 29. Tuhan bagi dia segala kemuliaan berkata, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang dalam kuburan akan mendengar suaranya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Inilah kebangkitan yang pertama yang disebut kebangkitan untuk hidup yang kekal, kebangkitan orang-orang percaya. Ini tidak disebut kebangkitan orang mati, melainkan kebangkitan dari kematian. Yang pertama, yang menyatakan ungkapan ini dalam perjanjian baru adalah Tuhan Yesus Kristus ketika ia berada di Bukit Transfigurasi bersama para murid yang melarang mereka untuk memberitahu siapapun apa yang telah mereka lihat sampai Anak Manusia telah bangkit dari kematian, dan itulah sebabnya mereka mempertanyakan apa arti kebangkitan dari kematian ini. Jadi ada kebangkitan pertama, kebangkitan orang-orang percaya yang disebut kebangkitan untuk hidup yang kekal, kebangkitan dari kematian untuk pengangkatan, seperti yang akan kita pelajari hari ini. Lalu ada kebangkitan lain, yaitu kebangkitan untuk penghakiman, yang akan terjadi 1007 tahun setelah pengangkatan gereja, di mana orang mati yang jahat akan dihakimi di hadapan tahta putih yang besar. Mereka adalah orang-orang mati yang jahat. Karena orang-orang percaya yang telah mati akan dibangkitkan ketika Kristus datang untuk pengangkatan. Tepat, sesudah pengangkatan akan ada 7 tahun masa kesusahan, lalu kerajaan milenium, karena secara harafiah lamanya 1000 tahun. Jadi setelah hampir 1007 tahun, akan ada sebuah kebangkitan lain bagi orang mati yang jahat, yang tentangnya Wahyu 20 ayat 12 berkata, dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Ada 2 kebangkitan. Kebangkitan untuk hidup yang kekal bagi orang-orang percaya, itu adalah sebuah kebangkitan dari kematian menurut Yohanes 5 ayat 9. Ada sebuah kebangkitan orang-orang berdosa untuk penghakiman. Wahyu 20 dimulai dari ayat 11, pada faktanya ada 2 penghakiman bagi orang-orang berdosa. Ada sebuah penghakiman bagi orang berdosa yang hidup, yang disebut dalam Injil Matius pasal 25. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya, maka ia akan bersemayam di atas tata kemuliaannya. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan lain-lain. Ini disebut penghakiman orang hidup. Lalu penghakiman orang mati yang jahat yang telah kita bahas di hadapan tahta putih besar. Untuk kesimpulannya di Alkitab, tidak ada yang disebut dengan hari kiamat atau hari penghakiman terpadu, tetapi ada pengangkatan, 2 pengangkatan dan 2 penghakiman. Dr. Fayez, Saudara Elia menyebutkan bahwa kebangkitan pertama berkenaan dengan orang percaya yang telah mati ketika Kristus datang untuk pengangkatan. Lalu apakah kedatangan Kristus untuk pengangkatan? Dan apakah ada tanda-tanda yang akan mendahuluinya? Nah, pengangkatan secara sederhana adalah kedatangan Tuhan dengan orang-orang kudus yang telah mati dalam Kristus. Setelah Tuhan membangkitkan mereka untuk membawa orang-orang percaya yang hidup, dan ini adalah sebuah kejadian yang cepat dan tiba-tiba yang tidak memiliki tanda-tanda sehingga Rasul Paulus mengharapkan hal itu terjadi kapan saja selama masa hidupnya. Sebelum berbicara tentang rincian pengangkatan, saya akan memberikan penjelasan singkat tentang istilah pengangkatan. Pengangkatan sebagai sebuah istilah tidak ada dalam paragraf ini. Tetapi ada tertulis, kita akan diangkat bersama-sama. Jadi ada sebuah pengangkatan. Saya akan merujuk pada peristiwa-peristiwa yang serupa yang disebutkan dalam Alkitab. Sehingga kita memiliki gagasan tentang apa yang terjadi pada kedatangan Tuhan. Kitab Kisah Para Rasul pasal 8 memberi kita gambaran tentang tiba-tiba dan cepatnya kejadian peristiwa semacam itu. Di mana ketika Filipus sedang berbicara dengan sihir-sihir Ethiopia, kita membaca dalam ayat yang ke-39. Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan sihir-sihir itu tidak melihatnya lagi. Mereka sedang berbicara satu sama lain dan tiba-tiba Filipus menghilang, yang menunjukkan bahwa dalam pengangkatan, seseorang akan menghilang secara tiba-tiba dan juga hilangnya juga sangat cepat. Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6 kita membaca, karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikian pula pengangkatan akan mencakup pengambilan dengan paksa. Insiden ketiga adalah dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-23, ketika ada pertikaian hebat di Yerusalem. Sang komandan takut kalau-kalau Paulus akan hancur berkeping-keping, memerintahkan para prajurit untuk turun dan membawanya dengan paksa. Pengangkatan seperti itu mewakili sebuah penyelamatan dari bahaya yang akan terjadi. Dalam 2 Korintus pasal yang ke-12, pengangkatan artinya pindah ke sebuah tempat yang sangat indah. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, orang itu tiba-tiba diangkat
ke tingkat yang ketiga dari sorga. Jadi pengangkatan artinya mendemonstrasikan kuasa penyelamatan dalam peristiwa yang sangat cepat, tiba-tiba, dan berarti penyelamatan dari bahaya yang nantinya akan terjadi untuk pindah ke tempat yang sangat indah. Jika kita mau menerapkan semua ini pada kedatangan Tuhan, untuk pengangkatan kita akan menemukan bahwa pengangkatan menunjukkan kuasa Allah menurut Filipi 3 ayat Benar. 21. Menurut kuasanya yang dapat melakukan segala sesuatu kepada dirinya. Pengangkatan juga Semuanya. adalah sebuah penyelamatan dari bahaya, yaitu datangnya penghakiman, murka yang akan datang. Ini juga berarti Murka pergi ke yang akan tempat datang. yang sangat indah. Kita tidak akan pergi ke Firdaus, melainkan kita akan pergi ke rumah Bapa. Hal keempat adalah bahwa semua ini akan terjadi begitu cepat dan tiba-tiba. Sekelompok orang percaya akan lenyap bahwa dunia tidak akan tahu kemana mereka pergi. Semua ini akan terjadi dalam pengangkatan, Ya, yaitu kedatangan Tuhan. Namun apakah itu memiliki tanda-tanda? Banyak orang berkata ada tanda-tanda dalam akhir zaman atau hari kiamat. Apakah kedatangan Tuhan ada tanda-tandanya? semua tanda berkaitan dengan pemunculan itu. Dan pemunculan itu akan terjadi selama 7 tahun setelah orang-orang kudus diangkat dalam pengangkatan. Baik, kita rehat sejenak dan akan segera kembali. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Rasul Paulus menyebut kedatangan Kristus bagi gereja adalah pengangkatan gereja. Ada berbagai sudut pandang tentang masalah ini. Sekarang, ada orang-orang yang mengatakan bahwa Alkitab tidak mengajarkan tentang pengangkatan dan bahwa kata pengangkatan tidak disebutkan dalam perjanjian yang baru. Yang benar adalah bahwa kata ini ditemukan dalam Alkitab dan lebih khusus lagi dalam ayat ke-17 dari pasal ini di mana Rasul Paulus mengatakan, "Sesudah itu, kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan." Jadi Alkitab mengajarkan bahwa orang-orang percaya akan diangkat ke awan-awan untuk bertemu Tuhan Yesus di angkasa. Karena Rasul Paulus mengajarkan tentang pengangkatan gereja yang merupakan peristiwa pertama berikutnya dalam program Allah. Pertanyaan utama dijawab Rasul Paulus di sini. Tidak berhubungan dengan pengangkatan atau realita pengangkatan, sebaliknya ia menjawab pertanyaan berikut. Bagaimana dengan orang-orang yang percaya tapi tertidur atau mati sebelum pengangkatan terjadi? Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari hadirin. Silakan. Saya melihat bahwa beberapa kata tidak logis seperti ketika ia berkata kami akan diangkat bersama-sama dan ini adalah satu-satunya dalam Alkitab di mana pengangkatan disebutkan secara tidak langsung. Karena kata pengangkatan tidak disebutkan secara harafiah melainkan ia berkata kami akan diangkat. Apakah boleh mendasarkan doktrin pada satu ayat tunggal untuk ayat yang saudara Elia sebutkan mengenai kebangkitan orang benar dan kebangkitan orang berdosa? Tuhan Yesus menyebutkan keduanya dalam satu ayat. Jadi mengatakan bahwa ada periode 1007 tahun di antara keduanya juga tampaknya tidak logis. Tolong menjelaskan. Terima kasih untuk pertanyaannya. Silakan. Tentu saja kita dapat mendasarkan sebuah doktrin pada apa yang Tuhan katakan bahwa jika cuma sekali, karena firman Tuhan tepat dan pasti, terutama topik yang sedang kita bicarakan, kedatangan Tuhan untuk pengangkatan. Didukung dengan rujukan-rujukan Alkitabiah, contohnya dalam Yohanes 14, Tuhan berkata, apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan bawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun akan berada. Dan Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 15 berbicara tentang rincian-rincian. Tentang rahasia pengangkatan, kedatangan Tuhan bagi orang-orang yang kudus. Dengan berkata, dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati. Yang dapat mati adalah seseorang yang hidup, tetapi dapat mati. Terlebih lagi, Rasul Paulus berkata di dalam Filipi pasal ketiga ayat yang ke-21, bahwa Tuhan yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Tubuh yang hina adalah yang tunduk pada penyakit dan kematian. Jadi ketika kita menghubungkan peristiwa-peristiwa kedatangan Tuhan bagi orang-orang kudus, kita akan menemukan semua itu tertata dengan baik dan juga harmonis.
menangani perkataan kebenaran Oke. dengan benar. Saya ingin menambahkan sesuatu. Silakan. Ada sebuah pengangkatan rahasia. Kalau tidak kedua ayat berikut tidak akan selaras. Dalam Wahyu 1 ayat 7, Alkitab berkata, "Lihatlah, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia." Jadi Tuhan akan datang dan seluruh dunia akan melihat dia. Namun Alkitab berkata dalam 1 Korintus 15, dalam sekejap mata. Bagaimana mungkin datang Tuhan dalam sesaat, dalam sekejap mata? Jika seluruh dunia akan melihat dia. Ada Jadi dua adalah dua bukan kedatangan satu. dan bukan satu. Kebenaran Alkitabiah tidak ada dalam satu bagian Alkitab. Tetapi sebaliknya ada di seluruh bagian Alkitab. Seluruh Alkitab. Alkitab itu sendiri. Benar, saya perlu mengumpulkan bukti-bukti di seluruh Alkitab untuk bisa membuat sebuah ide yang jelas. Mengenai bagian kedua dari pertanyaan saudari Amal, akankah ada sebuah kebangkitan bagi orang benar di suatu saat dan bagi orang jahat di saat yang lain? Tampak dari perkataan Kristus dalam Yohanes 5 bahwa keduanya adalah satu peristiwa. Bagaimana bisa ada 1007 tahun di antara kedua kebangkitan itu? Saat kita merujuk kembali pada firman Allah, kita menemukan bagian yang berbicara tentang rincian-rincian. Tuhan menyebut konsep itu, dan surat-surat sekaligus dengan kitab Wahyu telah menjelaskannya secara rinci. Tuhan berkata dalam Yohanes 1 ayat 4, "Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu," dan ia berhenti. Bagaimana dia akan datang kembali dan membawa kita kepadanya? Semua rincian ini kita temukan dalam surat-surat dan Wahyu. Tuhan baru saja menyebutkan dua kebangkitan. Tetapi saat kita membaca surat-surat dan kitab Wahyu, kita akan menemukan bahwa memang benar ada dua kebangkitan. Dalam pasal hari ini kita membaca tentang orang-orang percaya yang mati, tetapi kita tidak membaca apa-apa tentang orang-orang berdosa. Dalam Wahyu 20 ayat 12 sampai akhir pasal, kita membaca tentang kebangkitan orang-orang berdosa. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di hadapan tahta itu. Di manakah orang-orang percaya? Kapankah hal ini akan digenapi, Saudara Elia? Kita tidak menemukan apa-apa tentang orang percaya. Kebangkitan Ya. orang-orang berdosa akan digenapi di hadapan tahta putih yang besar 1007 tahun setelah pengangkatan dan kebangkitan orang-orang percaya. Menurut perhitungan Alkitab dalam kitab Wahyu, ada dua kebangkitan nanti dan rinciannya ada dalam surat-surat dan juga kitab Wahyu. Saudara Elia, karena kita berbicara tentang kebangkitan mereka yang mati, saya ingin bertanya, mengapa dia menulis kepada mereka tentang kebangkitan mereka yang mati? Apa latar belakang yang menyebabkan Rasul Paulus menulis kepada jemaat Tesalonika tentang kebangkitan mereka yang mati? Saya ingin mengingatkan pemirsa terkasih bahwa kita belajar di episode-episode sebelumnya bahwa ketika Timotius pergi mengunjungi dan menyemangati mereka, dia melaporkan kepada Rasul Paulus buah iman dan kasih mereka yang berlimpah. Tetapi ada yang kurang dalam iman doktrinal mereka karena mereka tidak yakin mengenai mereka yang mati. Mereka bertanya-tanya apakah mereka yang mati dalam Kristus akan bergabung dengan mereka dalam pengangkatan dan kerajaan atau tidak. Rasul Paulus berfokus khususnya pada orang mati yang ada di dalam Kristus. Oke, Dan menyebut mereka seperti kita tahu mereka yang tertidur dalam Yesus. baik. Izinkan saya bertanya pada Dr. Fayez, mengapa ia menyebut mereka yang tertidur dan bukan mereka yang mati? Tuhan sendiri mempersamakan kematian orang percaya dengan tidur. Lazarus, saudara kita, telah tertidur. Ia tidak berkata telah mati. Jadi kematian bagi orang percaya telah menjadi tidur. Jadi apakah kemiripan antara kematian dan tidur? Tidur didahului dengan kelelahan dan disertai dengan istirahat, serta diikuti dengan bangun atau kebangkitan. Begitu juga kematian bagi orang percaya. Hal itu didahului dengan kelelahan. Semua orang merasa lelah. Seluruh makhluk ciptaan juga mengeluh. Khususnya orang-orang percaya di dalam atmosfer dunia yang penuh ketidakmurnian dan juga kejahatan. Namun kematian adalah sebuah perhentian atau istirahat bagi orang percaya. Khususnya itu bukanlah keadaan mati. Sekalipun aku berjalan dalam langkah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Bukan kematian, melainkan bayang-bayang maut. Juga Tuhan telah menjadikan kematian sebagai musuh yang terkalahkan bagi kita. Bagi orang percaya, mati adalah keuntungan. Itu hanya sebuah perubahan tempat tinggal. Jadi kematian bukanlah sebuah problem lagi. Itu adalah sebuah perhentian bagi orang percaya supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Yesaya 57 berbicara tentang kematian sebagai sebuah istirahat. Daniel 12 ayat yang ke-13, ayat terakhir dalam kitab ini berkata, "Tetapi engkau pergilah sampai tiba akhir zaman dan engkau akan beristirahat." Namun kisahnya Sebuah tidak kebangkitan. berakhir dengan jatuh tertidur. Tidur diikuti oleh bangun, itulah kebangkitan bagi orang percaya. Hanya tubuhnya yang jatuh tertidur tetapi jiwa dan rohnya tidak tidur. Karena dalam saat yang sangat bersamaan, jiwa dan roh dipisahkan dari tubuh. Hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Lazarus menutup matanya dan membukanya di Firdaus untuk menikmati melihat Kristus.
Jadi tidur berkenaan dengan tubuh, tetapi jiwa dan roh tidak tidur. Dan tubuh yang telah jatuh tertidur akan bangun kembali pada saat kebangkitan. Ketika Tuhan mengumpulkan bagian-bagian tubuh yang telah membusuk, maka jiwa dan roh akan mengenakan tubuh yang dimuliakan dan Tuhan akan membangkitkan mereka yang telah tertidur. Baik. Saudara Elia, pasti Anda telah mendengar atau melihat kasus-kasus diranjang kematian mereka. Baik orang percaya atau tidak percaya. Apakah semua orang sama pada saat ini saat mereka bertemu kematian? Sama sekali tidak, baik secara alkitabiah maupun praktik secara alkitabiah. Matilah orang miskin itu lalu dibawa malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Sekarang orang percaya tidur di dalam Kristus dan melalui Yesus ia menjadi bersama Kristus, pemandangan indah yang menyukakan hati. Orang kaya itu juga mati dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dalam tutur pelayanan saya dan kehidupan saya sebagai misionaris. Saya melihat orang-orang yang menjerit di ranjang sakit dalam ketakutan tepat sebelum mereka mati dan pergi ke neraka. Sementara ada orang kudus yang saleh yang pergi dengan senyum lebar di wajah mereka dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal meluap dari hati mereka. Karena mereka tertidur oleh Yesus atau mati di dalam Kristus. Saudara Ayat, Silakan. izinkan saya menarik perhatian pemirsa terkasih pada sebuah fakta yang mengerikan. Kematian adalah sebuah fakta pasti. Setiap orang akan mati jika Tuhan mau menunda lama dalam kedatangannya. Siapa yang bertanggung jawab atas pemisahan tubuh dari jiwa dan roh dalam kematian jasmani? Alkitab berkata dalam Ibrani 2, iblis yang berkuasa atas maut. Tuhan telah memberi iblis otoritas untuk menerapkan kematian dan jangan sampai ada orang yang salah paham terhadap saya. Saya akan menyamakan iblis dengan algojo yang menggantung penjahat. Algojo bukanlah orang yang Eksekusi. menjatuhkan hukuman mati. Hakimlah yang membuat keputusannya. Tetapi algojo yang merupakan orang yang sangat kejam, Hakim. dia adalah pelaksana dari hukuman mati untuk orang itu. Tuhan adalah satu-satunya yang menentukan waktu kematian, cara kematian, dan tempat kematian, baik bagi orang percaya atau tidak percaya. Tetapi yang melaksanakan hukuman mati bagi orang-orang yang berdosa adalah iblis yang berkuasa atas maut. Iblis. Jadi orang yang hidup terperdaya tanpa Kristus akan melalui waktu yang luar biasa mengerikan ketika ia menghadapi kematian tanpa Kristus. Ini benar-benar sangat menakutkan. Saya telah bekerja sebagai dokter selama puluhan tahun dan melihat banyak orang sekarat di rumah sakit. Dan bahkan jika saya tidak mengenal orang yang sekarat, saya dapat memberitahu Anda apakah dia orang percaya atau tidak. Karena kematian orang berdosa melibatkan ketakutan dan kengerian. Saya telah melihat orang-orang yang meminta untuk menyalakan lampu di tengah hari. Karena mereka melihat kegelapan yang parah dan orang-orang lainnya mencium bau yang tidak sedap. Saya telah melihat orang-orang yang menangis meminta untuk setan-setan diusirkan dan yang lain menangis minta tolong karena kasurnya terbakar. Namun bagi orang percaya bukanlah yang berkuasa atas maut, melainkan seperti sudah kami katakan, mereka yang tidur dalam Yesus, Kristus. yang atasnya Kristus bertanggung jawab atas Oke. tidur dalam mereka. Terima kasih. Sebenarnya percakapan ini sangat menarik dan menyemangati. Namun itu juga sangat mengerikan bagi setiap orang yang tidak menerima pengampunan atas dosa-dosanya oleh karya Kristus di kayu salib. Jika Tuhan berkenan, kita akan melanjutkan pembicaraan tentang kedatangan Tuhan dan kebangkitan mereka yang telah meninggal dalam episode berikutnya. Kita akan menyimpulkan episode ini bersama hadirin di studio. Tentu saja topik hari ini sangat menyemangati, tetapi juga mengerikan bagi setiap orang yang tidak mengurus nasibnya sendiri. Saya yakin bahwa semua yang ada di sini hari ini semangat, jadi saya ingin tahu poin spesifik yang menyemangati setiap orang. Saya semangat karena Tuhan saya hidup dan ketika saya akan pergi atau ketika hidup saya akan berakhir, atau ketika dia akan datang, saya akan berada di pangkuannya dan inilah yang paling menyukakan hidup saya. Oke. Belajar bahwa pengangkatan dapat terjadi kapan saja dan itu tidak akan didahului oleh tanda-tanda apapun dan ini membuat saya berlimpah-limpah dalam pekerjaan Tuhan, mengetahui bahwa di dalam Tuhan pekerjaan saya tidak akan sia-sia. Baik. Hal yang sama, kematian yang mengerikan dan menakutkan bagi semua orang tidak mengerikan atau menakutkan bagi kita karena kita percaya bahwa kematian hanyalah tahap transisi dari kehidupan kita di bumi bersama Kristus.
Tentu saja ini luar biasa dan sangat menyemangati. Saya suka istilah mereka yang tidur karena itu adalah sebuah kata yang nyaman dalam Alkitab digunakan untuk menjelaskan mereka yang telah meninggal yang menyorot keagungan kata-kata di dalam Alkitab, dan saya disemangati bahwa janji Tuhan bagi kita sempurna. Oke. Saya begitu dikuatkan bahwa Tuhan berjanji dapat mengenapi janjinya bahwa Ia akan datang kembali. Tentu ia akan melakukannya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih para hamba Tuhan. Terima kasih. Kita lanjutkan diskusi di episode selanjutnya. Pemirsa terkasih, topik hari ini bersifat praktis karena membahas perasaan terluka dan hati yang sedih dari banyak orang yang kehilangan. Mereka yang kehilangan orang-orang yang mereka cintai karena kematian. Mungkin beberapa dari mereka adalah orang percaya dan beberapa tidak. Bagi mereka yang kehilangan orang-orang percaya yang mereka cintai dan masih hidup dalam kesedihan, duka cita, dan kekhawatiran, saya ingin memberitahu Anda bahwa kedatangan Tuhan sudah sangat-sangat dekat. Alkitab menjanjikan kita bahwa ketika Tuhan datang, orang-orang yang mati dalam Kristus akan bangkit sebagai yang pertama. Pengharapan bagi orang-orang Kristen sangat meyakinkan hati. Jadi Rasul Paulus berkata kepada semua orang percaya yang menderita, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Jika Anda hidup dalam lingkaran kesedihan ini, tujukanlah mata Anda pada kedatangan Tuhan. Ini waktu yang sangat singkat. Karena ketika Tuhan datang untuk mengumpulkan kita semua, Dia juga akan membangkitkan mereka yang mati dan mengubah mereka yang masih hidup. Rasul Paulus berkata, demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Tidak akan ada lagi perpisahan, melainkan sukacita abadi. Kami akan terus membicarakan topik ini di episode berikutnya. Kiranya Tuhan besertamu. يوم الوفاة لابد آتي يوم أجتاز وادي العنان حيث يسوع رب الحياة قهر الموت وداسه والآن حي يسوع حي فغدي مضمون إذ هو حي خوفي يزول لأني موطن فيه ضماني معه الحياة تلذذني إذ هو Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Ubah dan bebaskan aku.